ini awalnya ini adalah pertemanan lewat sosial media. Dalam hal ini WhatsApp. Di grup WhatsApp itu semuanya perempuan. Kemudian tiba-tiba ada yang menjapri Nisa untuk kenalan. Nah, kemudian Nisa merespon, akhirnya kenalanlah dalam bentuk pengetahuannya masih perempuan. Ya kan, masih foto DP kan, komunikasi lewat DP, berjalan waktu kemudian video call, kemudian video call ini ternyata di sana ketahuan bahwa itu laki-laki, dan akhirnya Nisa memblokir nomor itu. Tetapi nomor Nisa ini sudah, apakah karena faktor kecanggihan teknologi, semua nomor-nomor yang ada di dalam itu sudah diambil oleh nomor yang bersangkutan. Akhirnya Nisa ini dengan mudahnya dihubungi orang tuanya, dihubungi saudaranya, tetangganya. Akhirnya komunikasi ini sulit terputus, sehingga komunikasi antara Nisa dengan dia karena faktor memang ya harus juga kita akui sebagai pengacara bahwa awalnya pertemanan kemudian terjadi suka sama suka, ya itu faktanya seperti itu. Kemudian berjalannya waktu, kemudian dilamar, ditolak, tentu kan ada proses di situ, Pak. Kalau berbicara tentu tentang perkawinan, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan di situ. Wanita juga tidak mungkin serta-merta kita kemudian berteman, kemudian pacaran, kemudian bisa langsung ke pernikahan. Ada proses kan. Mungkin Nisa mengetahui, mengalami sesuatu yang menjadi pertimbangannya bahwa oh ini tidak mungkin jadi suami saya, akhirnya dia tolak, kira-kira seperti itu. Sampai akhirnya Nisa mau nih, gimana mau dilamar sama laki-laki itu? Ditawarin apa mungkin? Nisa. Jadi ceritanya begini, terkait mengenai lamaran itu, awalnya itu Nisa sudah dilamar oleh orang lain. Ada laki-laki lain melamar, itu atas restu orang tua, hubungan atau komunikasi orang tua si laki-laki yang sudah diterima lamarannya. Ini Nisa jelas ada komunikasinya dengan si Ali ini. Karena untuk meyakinkan Nisa ini bahwa suka sama suka, Nisa itu pergi meninggalkan rumah, lari sampai di bandara dengan perjanjian bahwa nanti di situ dijemput oleh Ali. Faktanya ternyata Ali ini tidak menjemput Nisa di bandara. Sehingga Nisa kecewa. Berjalannya waktu Nisa mengetahui beberapa hal-hal yang sifatnya dianggap bahwa itu bisa menjadi alasan atau pertimbangan untuk membatalkan membatalkan hubungan mereka. Tetapi yang terjadi ini ternyata Ali ini sudah datang ke Indonesia. Ya, Nisa kaget, dan pada saat tiba itu juga sudah terklarifikasi di mana-mana bahwa bagaimana mungkin seorang Nisa menerima atau keluarganya ini datang hanya tujuannya saya mau ambil Nisa, kemudian setelah ditolak diminta masuk ke dalam rumah, tidak bisa, yang ada hanya minta uangnya, padahal uang yang diterima ini nilainya di bawah 10 juta, dan itu prinsipnya uang itu diberikan hanya untuk beli pulsa, beli kuota untuk memperlancar komunikasi. Tidak ada istilah bahwa itu adalah mahar atau uang panaik begitu. Tapi awalnya sebenarnya suka misalnya gitu. Ya, kami lawyer betul-betul ingin membuka terang benderang ini masalah. Awalnya pertemanan, suka sama suka, kemudian berjalannya waktu mau mengarah ke hubungan perkawinan, tetapi ada pertimbangan dari klien kami. Ya jelas kalau ditolak, apalagi orang tua sudah menerima lamaran laki-laki lain. Tapi Ali sendiri sudah membawa barang-barang atau istilahnya kalau di sini itu seserahan. Ya. Itu boleh dijelaskan kan Nisa? Kalau terkait mengenai apa ya, apa namanya? Iya, seserahan. Iya, seserahan. Nisa bisa jawab apa-apa yang dia bawa itu, dan apakah itu kehendak Nisa atau itu hanya memang kehendaknya Ali begitu. Ya, sebelumnya tuh Ali udah bilang ya, katanya sebelum dia ke pulang dari Saudi dia mau beliin saya itu yang makeup, hair body semuanya. Ya saya bilang ya udah kalau mau beli ya beli aja. Tapi bukan permintaan dari Kak Bukan, Nisa. malah waktu itu saya bilang nggak usah beli, nanti kita beli di Jakarta. Cuma ya dia sendiri yang mau beli. Apa aja, Nisa? Ya. Apa aja? Barang-barang apa aja? Saya lihatnya itu di situ ada sandal, terus make up sama lulur, hand body gitu, sama ada juga jam tangan. Kak, pengakuan dari Ali sendiri itu permintaan dari Kak Nisa, kemudian Ali kesini juga permintaan dari Kak Nisa, makanya dia masih menunggu nih menunggu Kak Nisa. Sorry. Saya nggak bisa jelasin kalau itu, intinya saya udah
Saya udah jelasin semuanya toh tadi. Intinya begini, mohon maaf saya ambil alih bahwa terhadap masalah yang dialami Nisa ini kita adukan ke Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kita adukan ini, biarkanlah lembaga ini yang menilai di mana posisinya Nisa sebenarnya di dalam permasalahan ini dan seperti apa. Bang, Jadi sembari diajak nikah, dia pakai kekerasan atau gimana? nah itu dia bang. Kalau Dipaksa, ada intimidasi seperti apa? Kalau itu sebenarnya kami menganggap bahwa ada intimidasi dan kekerasan itu jauh hari sebelum ini viral di sosial media ya. Ini bisa diklarifikasi langsung bahwa si Ali ini pernah menyampaikan bahwa dia akan ke media sosial, dia akan ke seluruh media nasional menyampaikan bahwa Nisa ini di posisi orang yang salah. Saya selaku kuasa melihatnya seperti itu, wah ini kurang beres juga, sudah niatannya ini terlihat sudah, ancaman gitu. sudah tidak bukan lagi persoalan cinta ini kalau begini. Makanya ya kita bawa ke Komnas Perempuan. Mungkin juga hari ini kami akan melakukan pelaporan di kepolisian, dalam hal ini Mabes Polri. Jadi setelah ini kami akan langsung ke Mabes Polri karena benar-benar Pak, saya juga sebagai kuasanya ini dibully kiri kanan kok, bela perempuan yang salah, padahal ini satu kampung saya bawa ke Jakarta tujuannya mengklarifikasi di mana posisi kamu salah benarnya ya, bahkan proses waktu yang menjawab klarifikasi itu. Tetapi berjalannya waktu ya kok saya juga disudutkan, Nisa tambah disudutkan. Makanya setelah saya melihat prosesnya jauh lebih dalam, saya melihat permasalahan ini, oke, kau salah, kalau kamu salah kau yang masuk penjara, kalau dia yang salah dia yang harus tanggung resikonya. Intinya saya ini juga persoalan menyangkut persoalan keluarga sampai mengganggu. Saya bilang kita akan kejar ini persoalan masalah ini. Maaf bang, kampungnya di mana Pak? Dari Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Oh, so. Nisa banyak diserang nih oleh warganet, dibully. Seperti apa mungkin Nisa sendiri Menanggapinya. menanggapinya, stres juga atau iya pasti stres, saya stres lihatnya. Soalnya apa orang-orang tuh udah kelewatan gitu kak. Kok saya nggak salah, kok Iya jadi terus saya? dibilang apa? Saya lihat itu dan itu apa? Katanya sama dibakar gitu, mau dibunuh kalau ketemu sama saya. Waduh. Iya, saya lihat di TikTok. Saya tambah ya, jadi terkait mengenai berbicara tentang perkawinan. Bagaimana bisa terjadi perkawinan ini kalau orang tua tidak merestui? Itu satu. Kedua juga, bagaimana ini perkawinan bisa terjadi, hubungan ini bisa terjadi kalau keluarganya Nisa sudah menerima lamaran orang lain. Ya haram dong hukumnya Islam laki-laki lain masuk di saat orang sudah melamar, kan begitu. Yang tahu pemahaman agama atau yang beriman mungkin lebih tahu lah soal itu. Jadi Kemudian saya tambah lagi, ini kan perbedaan warga negara, ya ada aturannya, ada regulasi yang mengatur. Itu dari tidak semudah itu bahwa Nisa datang ke Indonesia, dia datang ke Indonesia kemudian dia mengambil Nisa ke luar negeri, ya harus ada regulasi yang dilalui di situ, ada hukum internasional yang menjadi ketentuan di situ. Seperti itu. Mak Kanisa, mungkin ada kata-kata apa yang dari netizen yang bikin Kanisa sakit hati mungkin Kanisa? Ya, itu yang apa? Dia bilang mau kalau ketemu saya tuh mau dibakar lah, mau dikubur hidup-hidup. Ya, itu. Keluarga gimana Kanisa? Keluarga di rumah, Heeh. ya dia juga merasa malu gitu kak. Soalnya nih apa orang di media ini udah benar-benar kelewatan ngebully.